Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Sahabat percikan iman yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita masih diberi umur, diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan. Percikan iman pagi untuk hari ini itu spesial karena saya melaksanakannya outdoor, tidak di studio, tapi di alam terbuka. Dan alhamdulillah ini adalah hari kedua saya berada di Pulau Belitung. Dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah indahnya silaturahmi. Sahabat percikan iman, hari ini tepatnya adalah hari Rabu 10 Agustus 2022, atau tak terasa sekarang ini kita sudah berada di hari ke-12 bulan Muharram 1444 Hijriah. Tak terasa kan? Rasanya baru kemarin kita memasuki 1 Muharram. Sekarang kita masuk ke 12 Muharram. Sahabat percikan iman, tema yang kita usung pada kajian khusus percikan iman pagi di outdoor ini, tepat di belakang saya adalah pantai ya gitu. Namun untuk pagi hari pantainya surut ya. Kalau kemarin sore saya menikmati pantai ini sekalian menikmati matahari terbenam, airnya itu betul-betul nempel ke tempat kami menginap ya. Tapi kalau pagi-pagi itu sudah surut, sehingga nanti dengan pencahayaan alam yang semakin bagus, matahari muncul, maka sahabat bisa lihat di belakang saya itu menjadi semacam lautan pasir. Sahabat yang Allah muliakan, kita akan bahas tentang indahnya silaturahmi. Indahnya ukhuwah. Silah artinya menjalin. Rahmi artinya kasih sayang. Silaturahmi artinya menjalin hubungan di antara kita atas dasar kasih sayang. Dan dari silaturahmi itu lahirlah sebuah ikatan, namanya ukhuwah. Nah, ukhuwah ini ada dua macam. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang dibangun karena atas dasar keimanan, sama-sama seagama, sama-sama seiman, sama-sama ibadahnya, ya. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Tapi ada juga ukhuwah watoniyah. Kita menjalin hubungan baik karena kita sama-sama satu bangsa, satu negara, satu kemanusiaan, ya. Itu ukhuwah watoniyah. Beda suku, beda bangsa, beda warna kulit, itu yang kemudian kita bangun persaudaraan atas dasar kemanusiaan, itu disebut dengan ukhuwah watoniyah atau ukhuwah insaniyah. Sahabat percikan iman, tentu saja yang akan kita bahas lebih dalam adalah ukhuwah Islamiyah yang berbasis pada silaturahmi. Saya tadi katakan silah artinya menjalin, rahmi artinya kasih sayang. Jadi hubungan yang dibangun di antara kita atas dasar kasih sayang. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman kamu belum dikatakan sempurna. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang kecuali kalau dia sudah mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita ini tidak mau celaka, maka kita tidak mungkin mencelakakan orang lain. Kalau hati kita terhina ketika dinistakan orang, berarti kita jangan menistakan orang lain. Ketika martabat dan kehormatan kita terinjak-injak ketika digosipkan, maka kita pun jangan menggosipkan orang. Nah, itu yang disebut dengan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Jadi, kalau saya tidak suka digosipkan, ya saya jangan menggosipkan orang. Kalau saya tidak suka dihina orang, ya saya jangan menghinakan orang. Itu yang disebut kamu belum sempurna iman kalau kamu belum mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri, gitu loh. Nah, sahabat yang Allah muliakan, ini basic ya, ini dasar sebelum kita membangun relasi antar manusia. Sebelum kita membangun relasi antar manusia atas dasar agama, atas dasar nasab, atas dasar sebangsa, atas dasar satu suku, atas dasar kemanusiaan. Nah, ini basic pertama. Islam memberikan satu arahan yang sangat indah. Cintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Kalau kita cermati, kenapa kita harus membangun ukhuwah? Kenapa kita harus menjaga indahnya silaturahmi? Harus kita jaga hubungan di antara kita dengan kasih sayang. Mengapa? Apa alasannya gitu? Alasannya, saudara-saudara, sahabat, karena manusia tercipta berbeda. Itu dasar pemikiran utama. Manusia itu diciptakan oleh Allah berbeda. Anda punya berapa anak? Anak pertama berbeda dengan anak kedua. Anak kedua berbeda dengan anak pertama dan anak ketiga. Jadi ketika kita punya 3 anak, nggak ada yang tabiatnya sama. Ketika kita punya 5 sahabat, tidak ada yang sama. Kalau kita punya teman di kantor, bapak yang punya anak buah di kantor, 10 orang aja, 10 orang itu nggak ada yang sama. Jadi kita ini tercipta berbeda. Dan ini selaras dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa manusia itu tercipta berbeda? Pertama, kita menerima warisan genetik dari orang tua kita secara berbeda. Mau tidak mau kita ini menerima warisan genetik. Kulit kita, wajah kita, hidung kita, mata kita, rambut kita. Itu ada warisan genetik dari orang tua. Nah, ini yang di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi disebut manusia itu dengan panggilan bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan aku ini bashar. Bashar itu artinya menerima warisan genetik dari orang tuanya. Bahkan anak kita yang menerima warisan genetik dari kita tidak seutuhnya. Ada yang kulitnya seperti ibunya, ada yang matanya seperti bapaknya, ada yang bibirnya itu seperti neneknya, gitu loh. Jadi warisan genetik itu sendiri tidak kemudian seperti foto yang persis, tidak, gitu. Dan kita pun tidak mau menerima warisan genetik yang baik ataupun yang buruk. Ada yang ibu bapaknya diabetes, maka anak berpeluang ya untuk diabetes. Ketika ibu bapaknya atau salah satunya
hipertensi, maka anak berpeluang menerima warisan hipertensi itu, gitu. Ketika ibu bapaknya atau salah satunya ada alergi, maka anaknya berpeluang menerima warisan genetik alergi itu. Nah, itu yang disebut dengan bahwa kita-kita ini secara warisan genetik berbeda, gitu. Kemudian, kenapa kita ini harus membangun ukhuwah dan membangun silaturahmi? Karena manusia itu punya sejarah yang berbeda. Sahabat percikan iman, coba renungkan. Anda punya berapa anak? Itu sejarahnya beda. Anak pertama boleh jadi kita masih ngontrak, ya, gitu. Anak kedua, alhamdulillah kita udah punya rumah, cicilan 14 tahun lagi. Nah, anak ketiga, rumah masih cicilan, tapi insya Allah 5 tahun lagi lunas, gitu. Ketika anak pertama, karir bapak masih honorer, sehingga pendapatan itu masih sangat terbatas. Nah, begitu anak bungsu, bapak sudah jadi manajer. Paling tidak, kehidupannya lebih baik dibanding kehidupan anak yang pertama. Jadi, kita ini akan menerima dan akan menjalani sejarah yang berbeda-beda, begitu. Nah, ini yang kemudian di Quran manusia disebut dengan Bani Adam. Nah, sejarah yang kita lewati, sahabat, itu akan mempengaruhi sifat karakter, tabiat, ya. Jadi tabiat kita, sifat kita berkaitan dengan sejarah perjalanan yang kita lewati. Pembiasaan, pendidikan, itu akan berpengaruh. Itu kan sejarah, ya. Makanya kalau disebut, coba bacakan kurikulum VT-nya, coba bacakan riwayat hidupnya, ya. Disebut dari mana, lahir di Bandung, pendidikannya, kan sejarah gitu. Karirnya, itu kan sejarah. Nah, itu mempengaruhi sifat dan tabiat seseorang, karakter seseorang, gitu loh. Bila anak dibesarkan dengan penghargaan, dengan cinta kasih, dengan apresiasi, maka dia nanti akan menjadi anak yang percaya diri. Tapi kalau ada saat kita kecil seringkali dibully, dihinakan, dinistakan, nggak pernah diapresiasi, apa yang terjadi? Maka besar kemungkinan kita menjadi orang yang rendah diri. Selalu nggak pede gitu loh. Padahal mungkin Anda punya banyak kelebihan, tapi selalu nggak pede. Coba perhatikan, boleh jadi itu ada kaitan dengan sejarah perjalanan hidup yang selalu dibully atau tidak pernah dihargai. Kamu ranking berapa? Ranking 3, bodoh, ranking 3. Nah, kalau suka disebut bodoh, yang gitu aja nggak bisa, ranking 3 gitu. Padahal boleh jadi itu bagi si fulan ranking yang lumayan, tapi ada yang orang tuanya nggak mau terima. Kalau anak seringkali diperlakukan seperti itu, walaupun nanti dia itu menjadi anak yang berprestasi, jadi nggak pede gitu loh. Nah, ini kaitan dengan sejarah yang dia lewati gitu. Ada orang yang diterpa ujian apapun dia tough, dia kuat. Kenapa? Karena sejarah perjalanannya adalah dia lahir dari keluarga yang penuh ujian. Sehingga orang tuanya mengatakan, satu-satunya modal kamu adalah kepercayaan diri. Kita nggak punya harta, kita nggak punya kedudukan, tapi satu yang kamu punya kepercayaan diri. Jadi orang tuanya selalu mengajarkan, kamu harus percaya diri, itu modal kamu. Nah, apa yang terjadi? Anak itu menjadi sukses karena kepercayaan dirinya. Jadi saudara-saudaraku tercinta, sahabat percikan iman, kita ini berbeda karena menerima warisan genetik yang berbeda, menjalani sejarah kehidupan yang berbeda, kemudian itu menyebabkan tabiat karakter sifat kita yang berbeda, dan yang keempat, lingkungan sosial kita juga berbeda.
Ini yang kemudian Allah sebut manusia dengan panggilan An-Nas. Kalau tabiat sifat karakter itu Al-Insan. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu tercipta dengan tabiat ada yang suka keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Ada yang kalau ditimpa kesulitan gampang putus asa. Ya. Ada juga wa idza massahul khairu manua. Saat dia mendapatkan kenikmatan, dia lupa diri. Jadi ada orang yang ketika dapat kenikmatan berterima kasih, ada juga yang lupa diri. Ada saat orang itu kena ujian, gampang putus asa, tapi ada juga yang tabah sabar, kuat gitu loh. Ada yang keluh kesah, ada yang mau menerima. Jadi yang namanya manusia itu al-insan. Tabiat sifatnya itu berbeda. Nah, yang keempat, manusia dipanggil dengan An-Nas untuk menggambarkan bahwa manusia itu akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan, ya, lingkungan. Kalau kita berada di lingkungan yang disiplin, di lingkungan yang bersih, maka kita akan terbawa gitu loh. Ya. Ada orang yang kalau nyebrang seenaknya, buang sampah semaunya. Tapi begitu dia datang ke satu negara yang begitu disiplin, masalah kebersihannya, ada orang yang tadinya buang sampah semaunya. Tapi begitu datang ke Singapura, dia menjadi orang yang jadi disiplin. Buang sampah pada tempatnya. Ada orang yang ketika di sini, naik bis seenaknya, berhenti seenaknya, ya. Tapi kemudian setelah dia berada di satu tempat yang disiplin, dia menjadi disiplin. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa lingkungan itu tidak bisa dianggap sepele. Karena itu Nabi Ibrahim mengajari kita sebuah doa yang sangat indah. Kata Nabi Ibrahim, itu bisa dibaca oleh kita, Robbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, beri saya hikmah, dekatkan saya dalam lingkungan yang soleh, lingkungan yang penuh kebaikan. Ada orang yang tadinya disiplin, penuh komitmen, masuk ke dunia pekerjaan. Ternyata atmosfer pekerjaan itu nggak bagus. Atmosfer kantor itu nggak bagus. Tidak disiplin, kurang berkomitmen. Itu orang yang tadinya disiplin itu jadi berubah, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi saya menjelaskan bagaimana rumitnya manusia. Disinilah kita diberi ruh oleh agama, oleh ajaran Islam. Kita ini harus menjalin hubungan dengan kekuatan cinta, silaturahmi. Indahnya silaturahmi. Hubungan yang kita bangun atas dasar kasih sayang. Dari hubungan yang dibangun atas dasar kasih sayang, lahirlah yang kita sebut dengan ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah kalau hubungan kita diikat dengan kekuatan agama. Dan jangan main-main dengan masalah silaturahmi. Sahabat bisa buka dalam surat Ar-Ra'd ayat 21. Di situ diungkap secara eksplisit bahwa ciri orang yang akan memasuki surga adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihim walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ar-Ra'd ayat 21. Ciri ahli surga itu adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang yang selalu menjalin silaturahmi. Ini catat nih. Kalau ahli surga itu adalah mereka yang suka menjalin silaturahmi, berarti kebalikannya. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yakni memutuskan silaturahmi. Nah, kalau silaturahmi itu merupakan tiket ke surga, tiketnya, kalau kita lihat di Ar-Ra'd ayat 21 tadi,
Tiket surga itu salah satunya adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyushola. Orang yang menjalin, menghubungkan tali silaturahmi. Berarti orang yang memutuskan silaturahmi itu yang membuang tiket surga. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Yakni qati'ar rahim. Yaitu orang yang memutuskan rajutan silaturahmi. Dan ada satu hal lagi, sahabat percikan iman, yang tidak boleh dilupakan. Kalau kita bermusuhan, tahukah doa kita tidak mustajab? La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, dan Allah marah kepada orang yang bermusuhan. Kebayang nggak? Kita boleh saling diam gitu loh. Marah, kesal, boleh. Tapi ingat, jatahnya cuma 3 hari. La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Jadi jatah kita kalaupun mau bermusuhan lah, kasarnya begitu. Saling diam lah, tidak bicara 3 hari. Kalau sudah 3 hari kita masih saling bermusuhan, kita masih saling diam, catat, Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Dan malaikat rahmat akan menjauhi rumah kita. Bapak Ibu, kita dalam berumah tangga kan sok adalah beda faham sama istri ya. Dalam rumah tangga kan begitu. Kalau diem-diem, istri cemberut, nggak mau nanya ke suami, atau sebaliknya, jatahnya 3 hari. Kalau Anda, saya masih saling diam dengan istri lebih dari 3 hari, maka malaikat rahmat menjauhi rumah kita. Makanya orang kalau rumah tangganya penuh cekcok gitu ya, itu makin panas. Kenapa ya? Kok aku tuh makin kesini sama suami itu makin sering berantem, makin saling mendiamkan, makin sensitif ya. Kenapa coba teman-teman? Malaikat rahmat jauh dari rumah kita. Makanya boleh kita saling diamlah dengan pasangan hidup kita, dengan anak kita 3 hari maksimal. Wa khairuhuma mayyabda'u bis-salam. Dan sebaik-baik mereka yang memulai perdamaian. Orang yang memulai perdamaian itu yang dicabut hijabnya. Saya cemberut aja sama istri saya. Tapi di hari ketiga istri saya mengajak damai ya gitu. Mengajak damai. Tapi saya cemberut aja. Saya tetap aja memusuhi. Maka ketika saya tetap memusuhi, istri saya, sahabat-sahabat, itu sudah dibuka hijabnya. Jadi kalau dia berdoa mustajab. Karena dia sudah memulai perdamaian. Saya yang tetap memusuhi istri saya terhijab. Atau sebaliknya, saya di hari ketiga itu sudah memulai perdamaian karena saya tahu bahwa bermusuhan itu akan menyebabkan malaikat rahmat jauh dari saya. Saya memulai perdamaian, tapi istri saya tetap cemberut, ya, nggak mau damai. Saya sudah dibukakan hijabnya. Kalau berdoa sampai pada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah buka. Tapi istri saya masih tertutup. Nah, begitu juga kita berteman. Saya dengan teman itu ada cekcok. Ada cekcok. Ya, dengan teman gitu. Ternyata teman saya sudah berdamai, ngajak damai gitu loh. Sementara saya tetap memusuhi. Maka teman saya hijabnya sudah dibukakan. Hijab doanya. Sementara saya tertutup. Nah, ini penting sahabat-sahabat sekalian untuk diperhatikan, karena Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan,
Allah marah. La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fauqa thalathi layalin. Allah marah kepada orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari. Catat itu. Ya, Allah marah. Allah haramkan. Berarti kalau Allah murka sama kita, bagaimana Allah mengabulkan? Sekarang gini deh. Anda kesal sama seseorang, lalu orang itu minta tolong. Anda nggak akan tolong. Anda lagi kesel, Anda lagi marah sama orang itu. Kalau Allah sedang marah sama kita, bagaimana mungkin doa-doa kita dikabulkan? Nah, ini urgensitas dari silaturahmi. Urgensitas membangun hubungan antar manusia dengan penuh cinta. Dan dari sinilah cikal bakal dari ukhuwah, persaudaraan. Gitu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, saudara-saudara sekalian, jangan kita ini merasa kita ini jangan merasa rugi gitu kalau kita jangan merasa rugi kalau kita bersilaturahmi. Wah, jauh, macet gitu ya. Jangan bilang gitu. Sebab kata Nabi, siapa yang keluar rumah tidak ada yang menggerakkan hatinya kecuali ingin bersilaturahmi dengan saudaranya, dengan temannya, dengan orang tuanya apalagi. Maka selama dia keluar rumah sampai rumah lagi, dia berada dalam taman-taman surga. Coba Anda bayangkan, kalau kita datang dari tempat yang jauh, nawaitu kita hanya satu, ingin bertemu dengan saudaranya, maka berada dalam taman-taman surga. Nah, doakan saya dan teman-teman dari Bandung datang ke Belitung, satu, tidak ada yang menggerakkan hati kami kecuali bersilaturahmi dengan saudara-saudara kami seiman yang ada di Belitung ini, ya, gitu. Nah, kemarin saya dapat dapat komen di mana, di YouTube, di Instagram gitu. Ustadz kapan ke Palembang? Ustadz kapan ke Bali? Ustadz kapan ke Garut? Ustadz kapan ke Ciamis ya? Gitu, terutama teman-teman yang jauh. Ustadz kapan ke Denpasar? Hayu ya. Saya ingin lihat nih teman-teman dari mana saja ya. Yang di YouTube bisa komen Anda dari mana saja gitu ya. Dari mana saja nih, terutama yang dari luar Bandung. Kalau Bandung kan memang saya base campnya di Bandung ya. Nah, coba teman-teman yang dari luar Bandung saya ingin lihat di mana, di YouTube aja, karena ya yang ada di tangan saya bisa komunikasi yang di YouTube. Silahkan Anda tulis dari mana saja. Nah, jadi apa sih yang menggerakkan kita untuk jauh-jauh datang gitu? Memang teknologi itu bisa membuat kita mudah. Sebenarnya saya cukup di Bandung, di studio saya cerita, saya siaran istilahnya ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Kan bisa didengar oleh seluruh wilayah selama ada jaringan internet ya, benar nggak sih? Nah, tapi beda teman-teman. Ada saat dimana kita ini siapa yang keluar rumah, tidak ada yang menggerakkan hatinya kecuali ingin bersilaturahmi. Berarti sejak dia pergi sampai dia pulang berada di taman-taman surga. Nah, kita suka ada pertemuan rutin ya di Majelis Percikan Iman nih teman-teman. Di Majelis Percikan Iman tiap hari Ahad. Itu bukan hanya ngaji. Karena kalau cuma ngaji, cuma tausiah, maka bisa lihat di YouTube sebenarnya. Bisa lihat di Instagram. Tapi kenapa ada teman-teman yang dari Garut datang ke Majelis Percikan Iman, kemarin dari Ciamis datang, dari Bogor, dari Tangerang, hari Ahad itu datang, berjam-jam dia melakukan perjalanan. Itu tidak mubazir, dia berada di taman-taman surga.
teman-teman sekalian. Nah, apalagi Anda yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua, sisihkan waktu. Kalau memang bisa seminggu sekali datang ke orang tua, datanglah. Kalau memang bisa dijangkau, kalau nggak bisa seminggu sekali, ya atau sebulan sekali, ya gitu. Nggak bisa Pak Am sebulan sekali. Wong orang tua saya jauh Pak Am. Oke, bisa nggak ketika anak-anak liburan? Nggak bisa. Bisa nggak setahun sekali? Nggak bisa. Bisa nggak kita telepon? Apakah itu sehari sekali, 2 hari sekali? Nah, lakukan yang kita bisa. Kenapa? Karena silaturahmi itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, saya lihat di sini di Surabaya, ya gitu, Kuala Lumpur, nah, ya Lembang, ya, mana lagi di sini, jadi Jogja, ya gitu. Jadi ada banyak kemarin yang bilang, Ustadz kapan atuh ke Jogja? Kapan ke... Oh, ada dari Pangkal Pinang. Kapan ke Pangkal Pinang? Kapan ke Denpasar? Hayu, hayu. Kita mengamalkan indahnya ukhuwah gitu loh. Jadi misalnya teman-teman yang di Surabaya, ya, berkoordinasi dengan beberapa majelis taklim. Kemudian nanti bikin kepanitiaan kecil misalnya, ya, seperti halnya teman-teman di Belitung ini berkoordinasi bahkan dengan pemerintah setempat, sehingga tadi malam saya tausiahnya dihadiri juga oleh Pak Bupati, ya, sekalian kita silaturahmi dengan warga di Belitung ini gitu. Nah, insya Allah pulang dari Belitung saya silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur gitu, ya. Di Cianjur. Nah, itu juga insya Allah programnya adalah dengan UMKM seluruh Kabupaten Cianjur. UMKM di situ hadir, ya. Nanti hari Sabtu teman-teman sekalian, orang Cianjur nih ketemu saya pulang dari sini, saya ke Bandung dulu, besoknya saya ke Cianjur. Jadi gini sebenarnya, gampang kalau kita ingin silaturahmi langsung, ya. Tapi tentu saja kita program apakah sebulan sekali, ya. Untuk bulan ini saya ke Belitung dan ke Cianjur, untuk bulan depannya mungkin di mana. Jadi teman-teman bisa berkoordinasi lah dengan tim dari Percikan Iman, kemudian teman-teman di daerah setempat juga berkoordinasi, ya, membangun, ini kan namanya membangun kebersamaan, gabung beberapa majelis taklim. Nah, seperti di Belitung ini diikatnya oleh IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, ya kan gitu. Itu yang jadi koordinatornya, menghubungi berbagai macam majelis taklim, berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Jadilah sebuah kegiatan yang sangat indah, ya. Pagi kemarin, tadi malam, nanti malam ada lagi kegiatan, ya. Jadi saudara-saudaraku tercinta, sebenarnya gampang sih kalau kita mau bersilaturahmi langsung. Anda yang di Garut, Anda yang di Tasik, Anda yang di Ciamis, ya, yang wilayah Jabar lah gitu, lebih mudah lagi. Sebenarnya nggak usah pakai pesawat, langsung, ya kan? Nah, gitu. Jadi saya lihat di sini dari berbagai wilayah itu ada, ya. Nah, saudara-saudaraku tercinta, sekali lagi yang namanya teknologi itu sangat bisa gitu. Yang namanya teknologi itu bisa membuat kita ini berkomunikasi. Sangat bisa. Tetapi tidak bisa menghilangkan bertemu langsung. Nggak bisa. Kita bisa telepon-teleponan dengan teman kita, tapi begitu ketemu kan beda auranya, ya gitu. Saking pentingnya silaturahmi, teman-teman sekalian. Nah, ini saya ingatkan, siapa di antara sahabat Percikan Iman yang orang tuanya sudah wafat?
Ada nggak? Pasti banyak ya, gitu loh. Termasuk ayah saya sudah wafat 25 tahun yang lalu. Nah, Anda tahu nggak? Di antara bakti kita kepada orang tua, bakti kita kepada orang, adalah menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara dan teman-teman almarhum. Anda bisa lihat, saudara-saudara sekalian, sahabat percikan iman, ketika ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, orang tua saya sudah wafat, tapi saya masih ingin berbakti kepadanya. Adakah cara saya berbakti sama orang tua saya yang sudah wafat?" Coba perhatikan. Nabi menyebut silaturahmi. Coba Anda perhatikan. Satu, kata Nabi, jangan pernah lelah mendoakan. Tiap ba'da sholat kita doakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau pakailah bahasa, kalau memang doa itu Anda nggak hafal, pakai bahasa yang Anda faham. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, terserah. Ba'da sholat. Ya. Yang kedua, meneruskan kebiasaan baiknya. Coba perhatikan, orang tua kita punya kebiasaan baik apa? Misalnya orang tua kita itu rajin tahajud, teruskan kebiasaan baiknya. Orang tua kita itu orangnya dermawan, teruskan kebiasaan itu. Orang tua kita itu aktivis pengajian, teruskan kebiasaan itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik kita teruskan. Nah, itu bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat. Yang ketiga, wujudkanlah cita-cita baiknya. Semua orang itu punya cita-cita, teman-teman sekalian. Punya cita-cita. Maka teruskanlah cita-cita baiknya. Ya. Apa coba orang tua kita punya cita-cita? Wujudkan gitu loh. Wujudkan. Misalnya orang tua kita bilang, mudah-mudahan Mama berharap kalian itu kalau udah punya rezeki sok umroh, sok haji. Nah, itu kan cita-cita. Ya. Anda ternyata punya rezeki, yuk umroh. Daftar haji. Kenapa? Itu mewujudkan cita-cita baik gitu loh. Dan yang keempat, nah ini yang ada kaitan dengan pembahasan kita. Bersilaturahmi dengan saudara-saudara dan teman-temannya. Coba Anda bisa bayangkan, Nabi menyebut silaturahmi itu menjadi bagian dari bakti kepada orang tua yang sudah wafat. Bersilaturahmilah kamu dengan saudara-saudara dan teman-teman almarhum, kata Nabi. Jadi kalau bapak saya sudah meninggal, saya silaturahmi pada teman-temannya. Saya silaturahmi dengan keluarga dari ayah. Ya, gitu. Jadi ternyata indahnya silaturahmi itu bahkan menjadi bagian dari bakti kita kepada orang yang sudah wafat. Berarti kan ini bukan masalah kecil, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Ini masalah besar silaturahmi itu. Dan Nabi juga memberikan satu arahan. Man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa ayun sya'alahu fi atharihi falyasil rahimahu, kata Nabi. Siapa yang ingin diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, coba bangun silaturahmi. Yang dimaksud dengan siapa yang ingin diluaskan rezeki, itu yang kemudian silaturahmi menjadi bagian yang terpenting di era sekarang ini. Membangun networking, membangun jaringan. Jadi silaturahmi itu membangun jaringan. Ya. Saya dari Bandung ke Belitung ini silaturahmi, membangun jaringan, gitu. Dan kita tahu teman-teman yang paham tentang manajemen, paham tentang pemasaran, networking itu ruhnya dari sebuah kemajuan, gitu. Dan Nabi menyebut siapa yang ingin diluaskan rezeki, bangun networking, bangun silaturahmi. Siapa yang ingin dipanjangkan umur, bangun silaturahmi. Yang dimaksud dengan dipanjangkan umur kan bukan berarti yang tadinya 40 jadi 60, yang tadinya 60 jadi 80. Bukan itu bahasa letterleknya. Yang dimaksud dengan Allah panjangkan umurnya
Allah panjangkan jariah kebaikannya gitu loh. Jadi ternyata jariah itu salah satunya dengan silaturahmi. Itu bisa jadi amal jariah. Kenapa? Karena Nabi menyebut Allah panjangkan umurnya. Karena kan yang namanya jariah itu memanjangkan umur. Sekarang begini, Anda wakaf. Anda diberi umur berapa? 60 tahun. Tapi sebenarnya Anda bukan 60 amal solehnya. Terus ngalir. Dan yang namanya wakaf itu kan sesuatu yang berhenti. Berhenti maksudnya apa? Nggak akan habis sampai hari kiamat. Ustadz, bagaimana kalau saya membangun masjid? Akhirnya oleh generasi berikut karena masjid itu sudah lapuk, sudah khawatir runtuh, khawatir membahayakan, diratakan. Dibikin masjid yang bagus, yang baru. Bagaimana jariah? Kakek saya Ustadz. Enggak masalah. Jariahnya ngalir terus, ngalir. Jadi yang namanya wakaf itu artinya berhenti untuk abadi gitu loh. Nah, silaturahmi itu memperpanjang umur. Seperti halnya wakaf, itu memperpanjang umur. Banyak lah ya. Mungkin di antara ayah, ibu, bapak kita, kakek kita, nenek kita yang mewakafkan tanahnya untuk madrasah, mewakafkan tanahnya untuk masjid, ya, mewakafkan kebunnya untuk pengelolaan pesantren. Beliaunya sudah wafat. Anda tahu nggak? Kalau beliau itu seperti belum wafat. Kenapa? Jariahnya ngalir. Kan kalau kita mati terputus amal kan? Tapi orang yang wakaf itu betul fisiknya mati, tapi ngalir terus. Makanya silaturahmi itu persis seperti hukum wakaf gitu loh. Dipanjangkan umur. Dipanjangkan umur itu artinya bukan berarti umurnya yang tadinya 30 jadi 40, bukan. Tetapi amal kebaikannya ngalir terus begitu. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, inilah indahnya silaturahmi. Silaturahmi itu bisa membuat rezeki kita luas, bisa membuat amal soleh kita panjang, bisa membuat pintu surga. Dan jangan lupa bahwa ahli surga itu mereka yang selalu menjaga silaturahmi. Bagi teman-teman yang ada di daerah manapun, yuk kita bikin program di Percikan Iman ini. Bukan saya hanya sekedar di studio, tapi kita akan programkan ya. Teman-teman bisa menghubungi Percikan Iman, bisa dilihat di Instagram saya. Untuk kita jalin ya, bikin panitia kecil di sejumlah tempat yang sudah siap, nanti kita programkan untuk bisa bersilaturahmi ke teman-teman yang ada di luar Bandung ya. Kalau yang ada di Bandung ya kita rutin ada silaturahmi di Majelis Percikan Iman. Sahabat, semoga Allah senantiasa menolong kita, menguatkan kita dan membangun silaturahmi. Kita dibukakan hati untuk bisa membangun ukhuwah, kita bersahabat di dunia. Semoga dengan silaturahmi kita bisa bertetangga di surga Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.